Ya, halo guys. Kembali lagi sama gua Arif. Setelah beberapa minggu gua off atau mungkin bisa 1 bulanan gua off dari bikin konten yang seperti biasa. Kali ini kita mulai bikin konten baru lagi. Seperti biasa, seperti kemarin dengan hobi baru gua yaitu membaca buku dan bikin channel YouTube. Gue bakal ngelanjutin ke bab selanjutnya dari baca buku ini, The Principle of Power karya Bung Dion Yulianto. Kemarin kan kita sempet sampai di bab 2 ya. Bab 2. Kita lihat bab 2 itu sebelumnya kita bahas bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Nah, setelah itu kita lanjut di bab 3, berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Bab 3. Berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Oke, kita mulai. Bab 3 dari buku The Principle of Power. Berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Di bab 3 ini diceritakan dari kisahnya Stephen Hawking. Oke. Stephen Hawking ialah seorang ilmuwan terkemuka dan tokoh populer dalam dunia sains. Menjadi contoh inspiratif tentang pentingnya berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri, bahkan ketika dihadapkan pada keterbatasan fisik yang luar biasa. Lahir pada tahun 1942 di Oxford, Inggris, Stephen Hawking telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat mendalam dalam fisika dan kosmologi. Namun pada usia 21 tahun, dia didiagnosis menderita penyakit neuron motorik, sebuah kondisi yang secara perlahan merusak fungsi saraf motorik dan menyebabkan kelumpuhan. Di hadapan diagnosis yang mengejutkan dan proyeksi masa depan yang suram, banyak orang mungkin akan merasa putus asa dan menyerah pada impian dan ambisi mereka. Di hadapan diagnosis yang mengejutkan dan proyeksi masa depan yang suram, banyak orang mungkin akan merasa putus asa dan menyerah pada impian dan ambisi mereka. Kalau orang pada umumnya ya. Namun, Stephen Hawking menolak untuk membiarkan keterbatasannya menghalangi jalan menuju kesuksesan. Sebaliknya, dia memilih untuk fokus pada kekuatan dan kelebihannya, yaitu kecerdasan dan ketekunannya dalam dunia akademis. Meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk, Hawking tetap gigih mengejar penelitian dan eksplorasi teori-teori fisika. Meskipun menggunakan kursi roda dan berkomunikasi melalui alat bantu, tidak pernah menghalangi minatnya terhadap kosmos dan sifat alam semesta. Dengan daya pikir yang tajam, dia terus memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan menyumbangkan pemahaman mendalam tentang lubang hitam atau black hole, kosmologi, dan berbagai topik kompleks lainnya. Stephen Hawking berhasil mencapai banyak prestasi dalam hidupnya. Ia menjadi profesor di University of Cambridge, meraih medali kehormatan dan menjadi anggota Royal Society. Lebih dari itu, dia membawa sains ke ranah publik dengan cara yang inovatif dan menarik. Mempopulerkan konsep-konsep kompleks tentang alam semesta bagi khalayak luas. Keren juga ya.
Kisah hidup Stephen Hawking adalah bukti bahwa ketekunan, kecerdasan, dan fokus pada kekuatan serta kelebihan diri adalah kunci sukses untuk melewati rintangan besar dan mencapai prestasi luar biasa. Ketekunan, kecerdasan, dan fokus pada kekuatan serta kelebihan diri adalah kunci sukses untuk melewati rintangan besar dan mencapai prestasi luar biasa. Begitu disebutnya dalam kisah Stephen Hawking. Dalam menghadapi keterbatasan fisik yang menghadangnya, Hawking membuktikan bahwa ketidakmampuan tidak harus menjadi penghalang untuk meraih impian dan menemukan makna dalam hidup. Dalam menghadapi keterbatasan fisik yang menghadangnya, Hawking membuktikan bahwa ketidakmampuan tidak harus menjadi penghalang untuk meraih impian dan menemukan makna dalam hidup. Stephen Hawking. Kisah inspiratif Stephen Hawking mengajarkan kita bahwa berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Lantas, bagaimana cara agar kita bisa berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri kita sebagaimana Stephen Hawking? Berikut ialah kiat-kiatnya, berikut ialah cara-caranya. Oke. Semoga ada yang bisa diambil dari sepotong atau sedikit kisah dari Stephen Hawking. Oke, langsung kita ke cara-caranya. Yang pertama, kenali dan kuasai kelebihan kita. Kenali dan kuasai kelebihan kita. Langkah pertama adalah mempengaruhi orang lain dengan berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah mengenal diri kita dengan baik. Identifikasi potensi-potensi unik yang kita miliki, baik itu kecerdasan, keterampilan khusus, atau karakter positif lainnya. Kuasai kelebihan tersebut dan perkuat kemampuan kita dalam bidang yang kita minati. Gue ulang, yang pertama, kenali dan kuasai kelebihan kita. Langkah pertama dalam mempengaruhi orang lain dengan berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah mengenal diri kita dengan baik. Identifikasi potensi unik yang kita miliki, baik itu kecerdasan, keterampilan khusus, atau karakter positif lainnya. Kuasai kelebihan tersebut dan perkuat kemampuan kita dalam bidang yang kita minati. Itu poin pertama. Poin kedua, jadilah teladan. Dalam mempengaruhi orang lain, menjadi teladan adalah langkah yang kuat dan efektif. Stephen Hawking adalah contoh inspiratif bagi banyak orang karena dia tetap gigih dan fokus pada bakatnya meskipun menghadapi tantangan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, tunjukkan kekuatan dan kelebihan diri kita dengan tindakan nyata. Orang lain akan terinspirasi oleh dedikasi dan semangat kita. Jadilah teladan. Orang lain akan terinspirasi oleh dedikasi dan semangat kita. Seperti itu. Poin ketiga. Poin ketiga, bagikan kisah kita. Bagikan kisah kita. Berbagi kisah tentang perjuangan kita dan bagaimana kita berhasil mengatasi hambatan dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang kuat. Sampaikan cerita kita dengan jujur dan tulus sehingga orang lain bisa merasa terhubung dengan pengalaman kita. Hal ini dapat memberikan harapan dan inspirasi kepada mereka yang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka sendiri. Mungkin di poin keempat ini pengalaman kita, experience kita gitu kan, yang pernah kita lewatin tapi belum pernah dilewatin sama orang, dan orang tersebut mungkin mengalami hal yang sama. Ketika itu kita bisa berbagi sedikit cerita kita gitu, supaya
cerita hidup kita ini menjadi inspirasi bagi orang tersebut yang sedang mengalami kesulitan itu, seperti itu. Siap. Poin keempat. Bantu orang lain mengenali kekuatan mereka. Seringkali orang lain mungkin tidak menyadari potensi dan kelebihan yang mereka miliki. Sebagai seorang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan positif, bantu mereka mengenali kekuatan dan bakat mereka sendiri. Dorong mereka untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dan berikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan. Tuh. Golang. Poin keempat, bantu orang lain mengenali kekuatan mereka. Seringkali orang lain mungkin tidak menyadari potensi dan kelebihan yang mereka miliki. Sebagai seorang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan positif, bantu mereka mengenali kekuatan dan bakat mereka sendiri. Dorong mereka untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dan berikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan. Poin keempat. Poin kelima selanjutnya, berkomunikasi dengan empati. Ketika berinteraksi dengan orang lain, praktikkan empati dalam komunikasi kita. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan pengertian. Bantulah mereka merasa didengar dan dihargai. Ketika kita berkomunikasi dengan empati, orang lain akan merasa terhubung dengan kita dan lebih menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Berkomunikasi dengan empati. Bisa dibilang juga kayak misalkan komunikasi dua arah gitu. Jangan kita mau cerita kita itu didengar sama orang lain, tetapi kita close atau tutup kuping ketika lawan bicara kita atau mereka berbagi cerita tentang hidupnya kepada kita gitu. Keren juga ya. Berkomunikasi dengan empati. Oke, poin selanjutnya, poin ke-6, tingkatkan keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Poin ke-6 keren ya. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Tingkatkan keterampilan komunikasi kita, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, menyampaikan pesan dengan jelas, dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Keterampilan komunikasi yang baik akan membantu kita menyampaikan pesan inspiratif dengan lebih kuat dan meyakinkan. Itu adalah kunci kalau kita mau mengaruhi orang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Wih, langsung hafal nih. Keren juga ya. Poin ke-7, poin terakhir dari bab 3 ini adalah dukung dan berkolaborasi. Dalam mempengaruhi orang lain, dukunglah usaha mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi dalam proyek atau inisiatif dapat memperkuat kekuatan individu dan menghasilkan hasil yang lebih positif. Jangan ragu untuk memberikan dorongan dan dukungan ketika diperlukan. Itu poin ke-7. Dukung dan berkolaborasi. Dalam mempengaruhi orang lain, dukunglah usaha mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi dalam proyek atau inisiatif dapat memperkuat kekuatan individu dan menghasilkan hasil yang lebih positif. Jangan ragu untuk memberikan dorongan dan dukungan ketika diperlukan. Itu poin ke-7 dari bab 3 ini.
Oke, paragraf terakhir dalam bab 3 ini. Dengan berfokus pada kekuatan dan kelebihan diri kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan inspiratif, seperti yang telah dilakukan oleh Stephen Hawking. Jadilah teladan, berbagi kisah, dan dukung orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan begitu, kita akan menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain dan dunia sekitar kita, seperti itu. Paragraf terakhir dari bab 3 ini. Jadikanlah keterbatasan sebagai peluang dan tetaplah berani meraih impian-impian besar kita. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dan dengan memanfaatkannya kita dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup dan masyarakat. Oke, ada pesan sedikit dari kutipan sedikit dari filsafat atau dari mbahnya filsafat, yaitu Socrates. Kutipannya seperti ini. Ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Socrates. Ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi bisa jadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Itu kutipan sedikit dari Socrates. Bab 3 dari The Principle of Power selesai. Dari bab 3 ini gue bisa ingat di poin ke-6 tadi. Jadi poin ke-6 tadi yaitu soal komunikasi, itu soal kemampuan berkomunikasi. Kayaknya betul juga apa yang ada di bab 6 ini, di bab 3 di poin 6 ini. Tadi kalau nggak salah ingat berkomunikasi dengan baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Berkomunikasi dengan baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Tuh. Siapapun kalian yang dengar video gue ini, coba tingkatkan diri kalian. Ini kita sama-sama belajar, khususnya pribadi gue, umumnya buat teman-teman yang dengerin konten gue ini. Coba kita belajar berkomunikasi dengan baik supaya pesan dan juga apa yang mau kita sampaikan itu bisa dimengerti dan diterima dengan baik itu sama teman kita, pokoknya sama orang-orang di sekitar kita gitu. Intinya yang tadi, kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Tuh. Keren. Dari bab 3 poin ke-6. Oke. Gue rasa itu aja konten gue hari ini. Selanjutnya kita lanjut di bab 4 dari buku The Principle of Power. Oke. Terima kasih. Bye.